Oke, izin saya untuk share screen. Sudah terlihat ya. Oke, so terlihat kepada sambaran. ada yang bocor ya. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sharing tentang profiling your reality. Kenapa kita sebut profiling your reality? Jadi kita memprofile apa sih yang di alam nyata gitu ya, di kenyataannya gitu. Karena banyak orang yang kadang-kadang tidak hidup di alam nyata gitu ya. Masih mengira-ngira gitu. Kira-kira oh, orang ini begini, tapi baru berandai-andai ibaratnya ya. Jadi kita hari ini sharing sedikit tentang bagaimana memprofile ya, profiling. Mungkin pernah dengar atau pernah lihat film tentang profiling gitu ya, bagaimana seorang profiler dia bisa memprofile dari suatu kejadian sehingga bisa diprofile. Oh, ini pelakunya begini, orangnya kira-kira seperti ini, seperti ini. Itu profile. Jadi kita memprofile. Nah, malam hari ini kita akan sharing tentang profiling your reality. Jadi kita memprofile apa sih sebenarnya kenyataannya tuh um, konstitusi ya atau kondisi seseorang itu sebenarnya seperti apa gitu bawaannya ya. Sorry. Nah, saya akan sharing sedikit tentang hard power awareness karena ini base-nya adalah profiling ini adalah sebagian materi atau cabang pengetahuan dari hard power awareness gitu ya. Nah, hard power awareness ini adalah satu filosofi tentang kesadaran tentang kekuatan energi jantung kita, di mana jantung ini sangat penting untuk kita pastikan energinya ini berjalan dengan baik, dan jantung ini juga merupakan titik sumbu ya dalam tubuh kita, baik energi jantung ini secara fisikal maupun secara tubuh eterik atau tubuh energi kita gitu ya. Jadi hard power awareness adalah sebuah kesadaran tentang kekuatan energi jantung dan pentingnya untuk melepaskan semua hambatan dalam rangka menjadi versi terbaik setiap individu. Nah, dalam hard power awareness ini kita ada 4 sektor penting yang bisa dibahas secara parsial gitu ya. Pertama adalah sita bioterapi, di mana sita bioterapi ini kita menggunakan energi cahaya, baik itu cahaya dari tumbuh-tumbuhan, dan kita ukur, kita hitung gitu ya, cahayanya yang bisa membuat sel-sel tubuh kita bisa bervibrasi di frekuensi yang betul gitu ya, sesuai dengan fitrahnya, sehingga tubuh kita bisa menjalankan fungsi fitrahnya dengan baik. Dan ini adalah perjalanan panjang karena bukan suatu keilmuan yang pakai dirasa gitu ya, tetapi memang kita menggunakan teknologi juga sehingga proven gitu ya. Kemudian ada lagi structure support terapi. Structure support terapi ini adalah salah satu skill yang dipelajari di hard power awareness, bagaimana kita bisa mengkoreksi tubuh seseorang, strukturnya itu di 12 pasang kranialnya, kita bebaskan hambatan energetiknya, kemudian di vertebrata, dan di sinus tonsil, serta di ortodontik ya, di saraf giginya juga. Kemudian ada lagi cabangnya ini adalah Hartlock. Hartlock ini mempelajari bagaimana ternyata trauma atau kejadian-kejadian dalam kehidupan seseorang itu mulai direkam. Sejak konsepsi, pertemuan sperm ayah dan sel telur ibu itu sudah direkam dalam sel jantung ya, sampai hari ini, dan kita bisa mengakses itu sehingga kita bisa tahu pada saat seseorang ini mengalami ketidaknyamanan hari ini, kita bisa tahu dengan mengakses energi jantungnya, kita akan tahu ketidaknyamanannya ini berhubungan dengan trauma yang kejadiannya di waktu kapan, oleh siapa, atau karena apa, dan bermanifest sudah sedalam apa. Apakah dia sudah bermanifest di functional degeneratif kah, atau dia di structure degeneratif kah, atau kronis kah, itu bisa kita ketahui dengan membaca Hartlock-nya saja. Dalam 5 menit kita sudah bisa profile Hartlock-nya.
Kemudian yang akan sekarang kita sharingkan pada malam hari ini adalah tentang Human Profiling Constitution. Ini yang akan kita sharing di malam hari ini, ya. Oke. Nah, yang diprofil itu apa? Konstitusinya, ya. Konstitusi itu adalah dasarnya. Jadi tiap orang itu udah ada bawaan dasarnya, ya, atau predominan bawaan dasarnya, di mana kita bisa melihat dari tampilan seseorang dalam 10 detik pertama, kurang lebih ya. Dalam 10 detik pertama kita bisa melihat kira-kira orang ini konstitusinya seperti apa sih, gitu ya. Dan basically kalau kita lihat hari ini kondisinya ada lebih dari 7 miliar orang di bumi ya. Namun kita semua ini adalah individu yang sangat spesifik. Dan dari setiap individu ini kita tetap bisa melihat bahwa setiap orang itu memiliki sifat kepribadian masing-masing yang sangat spesifik gitu. Jadi tidak ada orang yang persis sama ya. Bahkan kembar identik pun tetap ada spesifiknya masing-masing gitu ya. Nah, dalam hard power, kita bisa melihat 4 konstitusi dasar yang dikorelasikan terhadap posisi dalam keluarga. Ya, dalam keluarga kita ini kan ada ayah, ibu, ya, ada anak. Dan keluarga ini adalah titik tumpu kehidupan kita, di mana kita semua berasal dari keluarga. Walaupun seorang anak ini tadinya misalnya yatim piatu ya, tapi kan dia tetap ada keluarga, misalnya di panti asuhannya, atau di keluarga angkatnya. Tetap, akarnya seseorang itu adalah keluarga. Dan Human Constitution ini dibentuk dari warisan spiritual dari leluhur ya. Jadi bagaimana kondisi leluhur kita itu menentukan apa predominan konstitusi kita hari ini. Kemudian juga kepribadian. Nah, kepribadian ini tentu dibentuk dari pola asuh ya, pola pendidikan membentuk kepribadian kita hari ini. Jenis kelamin, kemudian juga fase kehidupan apa yang kita alami dari sejak dalam kandungan, lahir, dibesarkan, apa makanan kita, ya. Sehingga konstitusi ini juga tidak hanya konstitusi secara individual, sebenarnya konstitusi ini juga ada nation konstitusi, artinya ada konstitusi per negara gitu ya. Nanti kita akan sharing gitu kalau masih ada waktunya tentang beberapa negara punya konstitusi tertentu. Kemudian juga yang mempengaruhi human konstitusi seseorang adalah kepercayaannya, belief systemnya, ya, serta keluarganya seperti apa. Kemudian takdir, keberuntungan, keadaan ini mungkin lebih kalau kita sudah belajar Jungian gitu ya. Ini kolektif unconscious-nya, bagaimana kolektif unconscious mempengaruhi keberadaan seseorang. Kemudian pengalaman perjalanan hidup, dan konstitusi ini juga adalah tentang bagaimana cara seseorang menghadapi tragedi atau menghadapi kesulitan dalam kehidupannya atau menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Beda konstitusi akan beda reaksinya. Nah, nama-nama konstitusi ini kita ambil dari Hartwolf ya, atau katup yang membatasi ruangan antar jantung ya. Ada disebut tricuspid atau yang major. Ini nanti kita hubungkan dengan figur ayah, kemudian mitral atau yin major kita hubungkan dengan figur ibu. Pulmonal yang minor kita hubungkan dengan figur anak muda gitu ya. Kemudian aortik atau yin minor kita hubungkan dengan figur baby atau anak perempuan kecil atau daughter ya. So, kenapa harus jantung gitu ya? Karena jantung ini adalah titik tumpu daripada tubuh kita. Dan semua energi di tubuh kita itu mengalir lewat jantung. Darah itu pasti mengalir lewat jantung. So, jantung akan menyimpan segala sesuatunya, segala memori yang ada dalam kehidupan kita disimpan oleh jantung. Dan jantung ini sendiri adalah titik tumpu daripada tubuh. Jantung ini juga organ pertama yang terbentuk. Dan orang yang sudah mati otak pun jantungnya tetap hidup. So, jantung the most survival organ ya dalam diri kita. Nah, filosofinya seperti ini. Sebagaimana darah juga mengalir bebas melalui jantung dan tubuh kita, demikian pula hubungan dan emosi kita harus bisa mengalir bebas melalui hidup kita. Ya, jadi emosi, hubungan kita itu harus flow ya dengan baik, dengan bebas, mengalir bebas, tidak stuck. Nah, jantung kita itu memiliki 4 ruangan dan berhubungan dengan
setiap ruangan jantung itu berhubungan dengan seperempat tubuh kita, gitu ya. Jadi masing-masing kalau tubuh kita dibagi 4 itu seperempat, seperempat, seperempat gitu ya. Dan setiap ruang dipisahkan oleh sebuah katup. Dan nama konstitusi diambil dari nama katup jantung tersebut. Kayak tadi ada tricuspid, mitral gitu ya, pulmonal, aortic itu adalah nama-nama katupnya. Dan pengalaman negatif dapat menyebabkan hambatan energetik yang mengunci jantung sehingga menimbulkan penyumbatan dan mengganggu aliran energinya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui nih konstitusi seseorang ini? Kita taunya dari mana human konstitusi seseorang ini? Kita bisa lihat ini yang tadi kita katakan di awal ya, dalam 10 detik pertama. Karena kita bisa melihat dari tampilannya. Bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana bentuk tubuh mereka, bagaimana cara mereka berjalan, bagaimana cara mereka berbicara, mengekspresikan diri, bagaimana warna-warna pilihan mungkin bajunya, perabotnya, mobilnya gitu ya, furniture rumahnya, pasangan hidupnya, gaya hidupnya, teman-temannya seperti apa, karirnya bagaimana. Dari gambaran yang tentu kalau kita sudah bicara karir dan lain-lain itu needs time ya, tetapi 10 detik pertama adalah kita sudah bisa lihat dari body shape-nya. Itu sangat mudah sekali, kita lihat dari body shape kita juga bisa tahu dominannya seperti apa. Nah, di awal tadi kita bahas ya, tadi di awal itu kan ada, itu ya, ada 4 ya. Nah, semua manusia itu tidak ada yang 100% satu tipe. Tapi, dia ada yang namanya predominan, yang paling dominannya itu yang mana? Jadi pasti tiap orang itu ada gabungannya, slightly mungkin, tapi yang dominannya mana? Yang dominannya mana, kemudian ada gabungan sedikit sifat yang lainnya, gitu ya. It's- Nah, sampai sini ya. Jadi kita bisa lihat dari body shape-nya. Nah, body shape-nya seperti apa nih? Kalau tadi kita bahas lagi eh yang sebelumnya ya, tadi kita lihat ya. Ada 4 jenis ya. Nah, kita bicara tentang tricuspid atau yang major. Ini model-modelnya itu seperti ayah. Jadi, pria dewasa yang mapan, bahunya, ciri-cirinya tuh bahunya bidang sekali. Tricuspid ini tidak harus selalu seorang lelaki, bisa juga seorang wanita. Ya, seorang wanita bisa juga dia punya penampilan very tricuspid ya. Orangnya tegas gitu ya, bahunya bidang, ya, itu tricuspid. Kemudian yang kedua, tipe mitral. Tipe mitral ini tipe ibu-ibu ya, tipe ibu-ibu. Biasanya tipe ibu-ibu tuh kalau dia seorang wanita, ya badannya kalau gemuk tuh gemuknya gemuk apel. Ya. Kemudian kalau pria, bisa aja mitral man gitu ya. Mitral man ini orangnya seperti apa? Mitral man ini orangnya biasanya dadanya agak montok gitu. Tipe-tipenya seperti itu. Oke. Kemudian body shape-nya. Kalau yang pulmonal atau yang minor, ini modelnya kurus-kurus gitu ya, langsing-langsing. Ini pulmonal. Kemudian kalau baby aortic ya, ini modelnya adalah rounded, bulat-bulat. Modelnya bulat-bulat dan matanya biasanya terang-terang gitu. Itu model baby. Ya. Nah, jadi dalam 10 detik pertama kita sudah tahu ini orang dominannya kemana kira-kira. Oke ya. Kita lihat sekarang father ya, yang constitution, yang major ya atau tricuspid. Saya di sini tidak menggunakan lagi nama-nama katup karena nanti takutnya kalau yang bukan dari kalangan medis bingung gitu ya, ini tipe apa. Jadi langsung kita pakai saja kata father gitu ya, tipe ayah, sangat mudah. Tipe ayah ini dia ada sifat light-nya, ada sifat dark-nya gitu ya, atau shadow-nya. Kalau dia sedang dalam kondisi light-nya, artinya seorang pria yang atau seorang yang tumbuh dewasa dengan baik, dengan sehat gitu, maka dia akan punya kepribadian yang baik, dia sebagai pelindung gitu ya, dia kuat, intuitif, ya, intuitif, orangnya intuisinya jalan banget, punya karisma, berwibawa, wise, gitu ya.
terus orangnya juga adil, humoris. Ya, just like a wise king gitu ya, seperti seorang raja yang dia seorang provider dan dia bijaksana gitu. Itu adalah ciri-cirinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya dia bukan dalam kondisi light-nya? Maka yang terjadi adalah sisinya yang keluar akan seperti ini. Mengintimidasi, ya, tidak setia, pengkhianat, materialistis, lalim, ya, permusuhan gitu. Kayaknya hawanya hawa bermusuhan gitu ya. Kejam, sadis, ya. Terus bisa menyalahgunakan kekuasaan dan bahkan bisa mengkhianati bukan orang biasa tapi orang yang dikasihinya juga bisa dikhianati. Ekstrimnya itu seperti gini, ekstrimnya tuh bahkan misalnya tokoh-tokoh mungkin kalau lihat di film tuh tokoh-tokoh yang antagonis gitu yang dia bisa sambil tersenyum nembak orang atau sambil tersenyum dia bisa tusuk orang, itu adalah tipe Father Constitution yang shadow-nya ya, atau yang major yang shadow. Nah, kemudian kita masuk ke figur mother ya. Figur mother. Figur mother ini kalau yang bagus gitu ya. Ini hanya beberapa ya sifat-sifat yang saya share di sini hanya beberapa. Sebenarnya banyak sekali sifat-sifat shadow and light-nya itu cukup banyak. Tapi mungkin waktu tidak memungkinkan kita untuk membahas satu persatu di sini gitu ya. Nah, yang paling terutama tuh orangnya tuh hangat biasanya. Orangnya hangat, hatinya terbuka. Dia senang membuat sesuatu ya, senang bikin kue, senang ya ngejahit gitu atau do something lah yang untuk atau mungkin teman-teman bisa lihat ibu-ibu yang suka bikin apa pengolahan limbah sampah maybe gitu ya yang ngumpul-ngumpulin gitu tas-tas apa terus dibikin jadi tas gitu ya. Pokoknya beliau-beliau ini suka menata-nata rumah jadi lebih indah gitu ya. Pembangun sarang dan ibu rumah tangga. Tetapi tipe mother ini tidak harus seorang wanita. Bisa jadi seorang pria juga dia adalah tipe mother. Seperti yang tadi saya katakan di awal, mitral man ya, seorang pria yang mitral. Maka ciri-cirinya itu dadanya agak montok. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ini kan sisi positifnya nih. Nah, kalau negatifnya, shadow-nya, biasanya kalau negatifnya yang keluar, artinya pribadi ini tidak dalam kondisi yang balance, maka yang terjadi adalah dia menjadi pribadi yang serakah. Terus suka makan, terus gitu ya. Lalu peduli sama orang lain, tapi mengabaikan orang dekat gitu. Jadi ngurusin orang luar, yang seharusnya diurus nggak diurus, ngurusin orang luar gitu ya. Terus kesepian. Satu lagi, ini nggak di sini, nagging, ngomel mulu bawaannya. Gitu ya, sering-sering ngomel. Ya. Ayo coba sambil saya cerita gini sambil dilihat-lihat ya kira-kira saya yang mana gitu ya. Oke. Kemudian konstitusi basic yang ketiga ini tentang youth, anak muda. Ya, sebagaimana remaja, anak muda ini kan ceria ya, biasanya ceria, dia suka nyanyi, suka outdoor dan dari semua human constitution, tipe ini adalah tipe yang body language-nya paling cantik, ya, paling indah. Dia pakai baju apa aja biasanya pantas aja, gitu. Nggak ada nggak pantas-pantas. Biasanya tipe ini seperti itu. Dan dia adalah tipe yang forever young. Nah, kalau Anda ada yang misalnya gini, udah nggak ketemu temennya 30 tahun, 20 tahun gitu ya. Kalau nggak ketemu teman 30-20 tahun berarti usianya udah agak tinggi gitu ya. Atau misalnya udah nggak ketemu teman 10 tahun deh gitu ya. Terus orang akan bilang kepada Anda bahwa, lu nggak berubah ya, masih sama. So, kemungkinan Anda itu adalah karena konstitusi dari youth-nya ini yang sedang keluar ya. Jadi forever young, tipenya forever young. Biasanya kulit wajahnya juga lebih cerah ya, bukan putih tapi cerah. Dan orangnya penuh dengan harga diri, pride ya. Dan orangnya aktif biasanya. Nah, sementara kalau si youth constitution ini dia dalam kondisi shadow-nya, maka yang terjadi adalah orang ini menjadi orang yang acuh, ya, dingin gitu, frigid, dan tidak dapat memaafkan. Yang paling sering terjadi tidak dapat memaafkan, gitu ya. Jadi buat orang-orang si youth constitution ini kalau shadow-nya lagi jadi, maka kalau sudah blacklist udah forever blacklist.
tiada maaf bagimu gitu ya. Dan dia biasanya menarik diri. Jadi kalau ada orang yang kalau marah itu dia kan bagaimana konstitusi itu adalah tentang bagaimana cara dia menghadapi rintangan ya, menghadapi tragedi, atau bagaimana cara dia marah gitu. Orang Youth Constitution kalau marah dia tuh biasanya mundur, dia menarik diri, atau bisa juga sarkasm, ngomongnya tuh sedikit tapi tajam gitu ya, nyelekit gitu. Bisa seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi light ya. Nah, ini yang baby. Nah, baby ini biasanya just like a baby gimana ya? Baby itu fruit of life. Di mana ada baby pasti membawa keceriaan gitu ya. Di mana ada baby membawa keceriaan. Nah, si baby ini orangnya biasanya bersemangat gitu ya. Lihat kalau baby lagi heboh gitu, wah dia senang-senang gitu ya. Orangnya eksotik gitu. Spiritual, dan biasanya baby ini jago ngeramal gitu ya. Sensual. Pakai baju apa seksi bawaannya gitu ya. Itu tipe baby. Kemudian ada lagi shadow-nya. Nah, shadow-nya baby ini kalau baby ini lagi keluar shadow-nya, maka biasanya eh, kesepian, cemburu, demanding, penuntut, ya, mau ini, mau itu gitu. Dan mereka mencari cinta yang sangat mereka dambakan. Ya, baby ini butuh butuh cinta sekali gitu ya. Nah, kalau dia lagi shadow-nya keluar, dia kacau, ya oversex dan mungkin memiliki pasangan, ya gonta-ganti pasangan maksudnya gitu ya. Mereka kan gonta-ganti pasangan sampai mereka puas gitu. Sampai dapat pasangan yang yang oke gitu. Kan ada tuh orang yang maksudnya ya kalau belum cocok ya nggak jadi pasangan. Kalau dia nggak, dia akan coba terus terus pasangan sampai dapat yang bisa memuaskan dia gitu ya. So tersiksa dan terperangkap dalam tubuh mereka sendiri. Ini kalau shadow ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi eh, memang ini ada 4 konstitusi yang dasar ya. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari atau apa benefit yang kita bisa dapatkan saat kita bisa mengerti gitu human constitution seseorang. Kita akan tahu bagaimana cara berkomunikasi berdasarkan profilingnya. Contohnya bagaimana? Contoh misalnya kalau kita mau eh nih mau jualan apa nih? Mau jualan panci ya. Jualan panci. Jualan panci buat siapa nih? Bisa nggak jualan panci buat tipe father? Bisa. Tapi caranya, sorry ada yang bocor ya. Oke, bagaimana cara jual panci kepada seorang yang tipenya adalah father constitution? Nah, eh, ingat ya karena dia ini adalah pelindung, provider. So kita tawarkannya begini, Pak atau Ibu gitu ya. Karena kan constitution father itu belum tentu seorang pria gitu, bisa aja dia seorang wanita. Ini kalau Bapak atau Ibu ambil panci ini akan jadi fasilitas yang bagus untuk di rumah Anda gitu. Sehingga rumah Anda difasilitasi dengan panci yang bagus ya. Sebutkanlah panci apa tuh yang bagus banget tuh. Em, yang sampai 40 juta lebih satu set itu kan ada ya. Nah, salad salad master gitu. Ini jadi ada fasilitas ini gitu loh. So kemudian dia akan melihat dengan site, kasih dia data. Dia akan say yes kalau Anda bisa memberikan data yang tepat. Jadi jangan bicara dengan father, tipe father ini Anda bicara perasaan, bicara data. Itu kuncinya. Ya. Kemudian, apa yang terjadi kalau kita mau jualan dengan mother? Gitu ya. Bapak atau Ibu, kalau Bapak atau Ibu mengambil panci ini, maka dengan panci ini, keluarga Bapak Ibu bisa menikmati makanan yang lebih sehat. Lihat ya, sudut pandangnya sudah berubah. Yang lebih enak.
lebih enak. Kita tidak bilang tentang data lagi gitu, tapi tentang rasa, lebih enak gitu. Dan baunya harum loh, masakan bisa baunya lebih harum. So that's the difference. Terus bagaimana kalau kita jual barang yang sama ya, tapi ini jualnya kepada Youth Constitution. Bagaimana jualnya? Oh, Bapak atau Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan panci ini, dapur Anda akan terlihat bersih, rapih. Tidak seperti panci-panci lainnya yang wah harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ini simple dan rapih dan elegan. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita jualnya sama si Baby Constitution? Karena baby ini perlu pengakuan, maka kita juga bisa bilang begini, Bapak, Ibu, kalau Bapak atau Ibu ngambil panci ini, Bapak atau Ibu termasuk orang-orang yang misalnya top 10% loh di lingkungan Anda, karena hanya 10% orang yang punya panci ini di lingkungan Anda. Gitu ya. Atau dari sekian penduduk, misalnya dari 1 juta penduduk, hanya 1% loh yang punya panci ini, dan Anda termasuk di dalamnya. Oh keren loh. 90%, 99% dibeli panci Anda. Ya. Tapi kalau Anda ngomong kepada orang baby, kemudian ngomongnya, nanti orang-orang di rumah bakal makan enak kalau kamu masak pakai ini. Belum tentu panci Anda dibeli. Sampai sini kebayang nggak? Clear nggak teman-teman? Ya, jadi itu caranya how to build, bagaimana komunikasi itu kita bisa tahu needs-nya orang, gitu ya. Tentu banyak lagi cara-cara lainnya, bukan hanya dalam selling ya, tapi juga dalam hal misalnya bagaimana seorang dokter bisa bisa memberikan pesan atau nasihat kepada pasiennya sehingga memastikan obatnya pasti dimakan dengan baik dan benar. Itu setiap konstitusi, beda cara ngomong. Karena kan banyak juga ya orang dikasih obat belum tentu dia makan obat atau suplemennya dengan tertib gitu. Nah, kemudian dengan kita mengetahui human profiling atau konstitusinya seseorang atau predominan daripada konstitusi seseorang, kita bisa tahu sisi baik seseorang pada saat kita melihat sisi buruk seseorang. Ya, jadi pada saat kita melihat orang yang nagging gitu ya, ada ibu-ibu nagging ngomel melulu gitu ya kerjanya. Kita tahu, oh, orang ini dia dalam kondisi shadow-nya berarti. Ingat tadi yang suka nagging yang tipe apa? Tipe mother. Dan tipe mother itu positifnya adalah caring, loving, giving. Jadi artinya pada saat dia punya sisi negatif nagging, kalau dia menjadi pribadi yang harmonis, maka sisi light yang akan keluar, which is adalah caring, loving, giving mother. Or caring, loving, giving husband maybe. Yang tadinya husband suka nagging, dia berpindah menjadi husband yang caring, loving, giving. Gitu ya. Jadi pada saat kita tahu negatif seseorang, kita akan jadi tahu sebenarnya di balik negatifnya dia ada sisi positifnya loh. Nah, bagaimana nanti untuk memindahkan dia dari shadow menjadi light-nya? Nah, nanti itu eh, kita bisa bahas di sesi yang lain ya. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mengenali seseorang gitu dengan sangat mudah sebenarnya. Dan pada waktu kita melihat sisi negatif seseorang, kita juga tahu potensi baiknya seperti apa, sehingga kita tidak tidak judge ya langsung wah lu begini jelek ini itu. No, di balik setiap shadow itu pasti ada light-nya yang belum keluar ya. Begitu juga pada saat kita bersama dengan atau kita ketemu orang yang kita ngelihatnya, wah keren, wah caring, loving, giving, wah orang ini provider banget gitu ya, wah orang ini ceria, wah orang ini macam-macam lah semua keindahan-keindahan individu tersebut, Anda juga harus tetap teliti gitu ya, teliti dan awas ya, bahwa ada loh potensinya kalau dia terjebak dalam shadow-nya, sisi mana yang akan keluar, what happened? Ya. Ini juga sehingga kita tidak 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 terjebak dalam keindahan figur seseorang gitu ya. Pada saat kita melihat wah
wah gila lu dia generous banget loh. Segala dikasih loh sama dia misalnya begitu. Ingat, kalau yang tipenya segala ngasih, dia provider, maka the shadow adalah pengkhianatan. Ini yang ini contoh-contohnya ya, bukan berarti dia pasti begitu, tetapi artinya adalah itu potensinya kalau kita tidak hati-hati. Ya. Atau pada saat seseorang so caring, loving, giving, at the same time dia juga bisa pada saat dia shadow-nya keluar dia menjadi manipulatif. Ya, manipulatif. Ingat tadi manipulatif, siapa yang manipulatif? Itu figur mother ya, dark mother atau shadow mother itu manipulatif. Tapi manipulatif tidak selalu dalam uh, terminologi yang buruk. Sometimes seorang ibu memang dia manipulatif demi kebaikan. Contoh, ya, contoh. Ibu-ibu yang lagi nyuapin anaknya, anak itu bengong gitu ya. Terus ibunya bilang, "Oh, tuh lihat-lihat tuh ada kapal, ada kapal, ada kapal. Tuh ada pesawat-pesawat mau mendarat. Ah, mulutnya makan. Ah, itu manipulatif kan. Si anak dibikin bengong gitu ya. But in the good term, tidak selalu manipulatif itu buruk. Dia bisa memanipulasi sebuah keadaan untuk mengasuh, tapi sekaligus juga bisa dia manipulatif untuk menggolkan keinginannya. Ya, so depends on kembali lagi bagaimana pola asuh, pola didik seseorang. Gitu. Nah, ini yang menarik ya. Benefitnya itu ternyata dengan kita mengetahui konstitusi seseorang, kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal, atau bukan hanya berat badan yang ideal, tetapi juga sehat. Ya, karena konstitusi setiap apa namanya itu setiap human constitution itu sebenarnya punya pola diet yang unik. Ya, punya pola diet yang unik. Kan kita tuh ada yang diajarin, oh harus puasa gitu ya. Ada lagi, oh harus diet vegetarian. Ada lagi yang kita diajarin, oh harus diet yang apa tuh yang biji-biji makan yang mentah-mentahan aja gitu ya. Atau ada lagi yang pokoknya kita apalagi kalau ibu-ibu ya, kita kan pengen berat badan yang balance gitu. Kayaknya segala informasi itu kita pernah dapat deh. Terus yang A, B, C, D, diet yang beginilah, diet yang begitu. Apa dulu bahkan ada sempat beredar sebuah diet namanya diet Tiger. Diet Tiger itu katanya bisa turunnya cepat dan sistemnya itu mungkin mirip sama apa ya sekarang tuh. Yang hanya makan daging. Diet Tiger ya. Zaman dulu tuh ada yang seperti itu. Nah, tetapi ternyata diet itu tidak bisa dipukul rata gitu loh. Nggak bisa semua orang tuh misalnya semua orang tidak makan sekian jam. Nggak bisa. Ada orang ternyata yang dia slow burn dari konstitusinya kita sudah tahu bahwa dia memang pembakarannya itu pelan. Jadi memang nggak bisa kalau disuruh makan cuma sekian jam, nggak bisa. Dia memang harus makannya sedikit-sedikit. Ada yang modelnya begitu. Ya. Ada lagi yang memang dia nggak boleh skip breakfast gitu. Justru kalau dia skip breakfast, gemuk yang ada. Ada lagi constitution yang dia harus siang dia harus makan acid protein siang dan nggak boleh miss dia punya lunch. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang dia harus makan alkali green pada jam 3 antara jam 3 jam 4. Ya. So, setiap konstitusi itu dia memiliki pola makan yang spesifik. Ya, dan konstitusi ini juga membentuk pola makan ini juga pola makan dari sebuah negara atau suatu daerah itu juga membentuk konstitusi seseorang pada hari ini. Contoh, di Jepang, China itu konstitusinya adalah Youth. Youth Constitution. Kemudian orang Indonesia, Melayu, itu Mitral Constitution. Makanya orang-orang kita itu caring, loving, giving kan. Tapi netizennya kan, lihat ya, netizen 62 jago ngomel. Itu. Karena memang mitral tuh begitu. Ya. Ngomel. Oh, ngomel nagging gitu. Lihat netizen Indonesia. Tapi caring, loving, giving kan. Orang-orang kita tuh caring, loving, giving. Itu seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang Barat? Itu dia kebanyakan adalah Father Constitution ya, atau yang Major Constitution atau Tricuspid Constitution. Lihat mereka kebanyakan seperti itu. Dan tapi kelemahannya adalah orang-orang yang Father Constitution ini sekali sakit biasanya sakitnya parah, lama sembuhnya, lebih parah daripada si yang Constitution Baby. Nah, orang apa nih yang contohnya Baby Constitution? Saya kalau ngeliat tuh kayaknya banyak orang Irian. Orang Irian tuh banyak makan makan buah ya, makan pokoknya yang daerah makan buah tuh biji-bijian itu banyak kan Baby Constitution. Ya, membentuk seperti itu. Nah, orang-orang Melayu ini yang jadi Mother Constitution makanannya banyak karbo. Sementara yang Father makanannya banyak daging. Jepang banyak makan ikan, gitu ya. Nah, jadi makanan di suatu negara atau suatu daerah itu juga mempengaruhi bagaimana konstitusi secara nation ya, secara satu daerah atau satu negara itu terbentuk. Ya, tentu bukan hanya pola makan tapi juga budaya, warisan leluhur seperti yang tadi kita sharingkan di awal. Ya. Kemudian, nah, how to make successful sales seperti yang tadi saya sudah sharingkan ya. So, human constitution ini sebenarnya sesuatu yang sangat sangat mudah untuk diaplikasikan asal tahu kuncinya ya. Tentu tadi yang saya sharingkan itu baru sedikit sekali gitu karena memang sifat dari setiap konstitusi itu memang cukup banyak yang bisa di breakdown sehingga kita bisa tahu dengan sangat detail gitu ya. Begitu kita ngelihat seseorang bajunya apa gitu ya. Bagaimana cara dia berjalan. Kan kalau kita ngelihat orang tuh lihat bagaimana cara dia duduk atau dia berdiri, bagaimana cara dia berbicara gitu. Apakah dia teriak? Kalau dia marah dia diem atau dia ngomel atau dia teriak atau dia sarkasem nyindir gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu konstitusinya seperti apa. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan, Bu Chani. Iya, eh, masuk ke apa sesi pertanyaan ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mau silahkan bisa apa namanya raise hand, kemudian nanti unmute speakernya. Tadi ada di chat ada pertanyaan sih dari siapa ya udah keburu hilang chatnya. Eh, Mau diajukan langsung, Pak? Kalau nggak salah pertanyaannya itu apakah constitution seseorang itu bisa berubah? Oh, ya ini saya baca nih dari Pak Johar ya. Apakah mungkin constitution seorang berubah misalnya dari youth ke baby karena sesuatu terjadi? Hmm, predominannya tidak. Jadi dominannya tidak. Dominannya tidak. Tetapi mungkin efek-efek. Tapi dia bisa dari light ke shadow, shadow ke light. Ya, lebih ke sana sih. Saya bertemu mungkin saya mau sharing sedikit ya. Bulan lalu saya bertemu dengan satu kenalan saya yang sudah 30 tahun tidak bertemu. Waduh, kalau bilang 30 tahun tidak bertemu, saya nggak bisa ngaku 27 tahun ya. Kan 30 tahun yang lalu ya. Nah, eh, jadi waktu saya lihat orang ini, dia berubah total. Dia berubah total. Tadinya itu tampilannya itu sangat apa ya? Sangat sangat father, very tricuspid dulu yang saya ingat. eh Sangat gagah gitu ya. Dan itu tempat kita anak-anak didiknya itu tempat kita bertanya dan kita merasa very safe kalau Bapak ini apa istilahnya membantu semua proyek-proyek kita gitu. Provider. Tetapi seiring waktu sepertinya program hidupnya ada yang terkena gitu ya, ada yang tersabotase sehingga jadi kalau tipe father itu kalau dia begitu terkena pengkhianatan, kekecewaan dan lain sebagainya, dia akan yang diserang adalah strukturnya. So tiap konstitusi yang itu ada yang diserang tuh beda-beda gitu.
So, khusus untuk yang father ini, kalau dia diserang, apalagi di situ ada pengkhianatan, maka yang terkena adalah structure-nya. So, the structure down. Posturnya jadi jelek. Beda dengan, maksudnya penuaan ya. Kalau penuaan kan banyak, lihat bapak-bapak yang sudah tua tapi masih oke gitu ya. Memang agak sedikit bungkuk maybe, but ini tidak. Dia structure-nya kena rusak, degeneratif. Saya begitu lihat, it must be some betrayal in his life. Itu ya. Jadi kita bisa lihat dari konstitusi seseorang, kita bisa tahu what happened. The body speak to you. Jadi bukan tentang cuman orang ini sifatnya bagaimana, tapi kita juga bisa melihat ada trauma di situ. Oke, kira-kira gitu ya. Tapi jadi intinya predominannya tidak berubah, tapi dia bisa switch light to shadow or shadow to light. Oke, next. Ada Pak Adika. Pak Ya. Adika Santoso, silakan Pak. Malam Bu Ayen. Malam. Gimana Pak? Itu tadi kan human constitution berdasarkan bentuk tubuh ya. Betul. Nah, kalau emang ada kan orang bisa dengan sengaja mengubah bentuk tubuhnya lah, entah dengan pola makan, pola olahraga gitu. Itu berarti dia konstitusinya ikut berubah nggak? Enggak sih. Karena kurusnya konstitusi ini ya begini gitu. Gemuknya konstitusi ini ya begini gitu. Jadi waktu dia berubah jadi kurus, tetap kurusnya punya bentuk yang berbeda gitu. Ya. Kayak constitution yang youth itu. Kurusnya dia itu tetap, maaf ya, pantatnya tetap demplon. Tetap pantatnya bagus. Sama kurusnya Mother beda gitu ya. Ya, beda. Terus kayak tipe baby, dia walaupun dia kurus ya, sekurus-kurusnya dia tetap akan rounded kurusnya. Jadi tipe baby itu kalau diet setengah mati pun jangan berpikir dia akan berubah jadi pulmonal atau dia jadi yang papan setrikaan gitu, nggak bakal. Sekurus-kurusnya dia kan tetap rounded. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada hal yang tidak berubah. Mereka tetap akan bisa langsing gitu. Tetapi model langsingnya itu punya ciri yang spesifik masing-masing predominan gitu. Ya, menarik. Mungkin suatu saat harus ada kelasnya ini. Ya. Memang kelasnya memang sebaiknya offline ya, harus offline. Iya. Karena kita bisa ya kalau Praktek benar langsung. apa ya kita praktek gitu, seperti itu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan ini. Dari chat tuh Bu Ayan, individuasinya gimana Bu Ayan? Oh, dengan kita melihat, kalau yang pertama 10 detik pertama tentu kita melihat body shape-nya. Tadi yang saya sharingkan yang apa namanya, yang paling gampang itu yang paling gampang ya. Sebenarnya banyak ciri-ciri lain, tapi itu mungkin waktu sangat tidak memungkinkan untuk kita sharingkan di sini. Tapi yang paling gampang itu, kalau tipe father ininya bidang. Ya. Kalau tipe mother ya bentuk tubuh ibu-ibu lah ya. Gitu. Terus kalau tipe pemuda itu langsing, kurus. Ya. Kalau dia gemuk-gemuknya buah pir. Ya, gemuknya buah pir. Jadi dia di atas. Oh, satu lagi. Tipe mother, kalaupun dia gemuk, wajahnya tidak gemuk. Tapi kalau tipe baby, kalau gemuk-gemuknya rame-rame. Adil. Dari atas sampai bawah. Oke. Jadi itu ya individuasinya ya kita melihat tampilan pertama. Tentu nanti kalau memang kita ada kesempatan itu saya akan bisa sharingkan yang lebih detailnya itu seperti apa. Karena nanti dari warna baju, terus dari cara dia berbicara. Tapi itu perlu praktek ya. Karena kita nggak bisa sharing. Bukan tidak mau, tapi tidak memungkinkan gitu. Kalau Zoom. Oke. Terjawab mungkin Pak Andrew? Oh, maksud saya gini Bu Ayan, Uh-uh. kalau itu kan ada shadow sama ininya gitu ya, sama lightnya begitu. Maksud saya proses individuasinya gitu Oh, iya. dalam kerangka Jungian. Yes. Kalau di hard power kita menggunakan, saya tidak menggunakan Jungian.
Walaupun Jungian itu nanti akan ada untuk pemahamannya gitu, untuk pemahamannya why-nya gitu ya. Tetapi untuk cara memulihkan, tapi saya pikir Jungian juga mengakui ini karena saya menggunakan heart power awareness itu. Jadi kita akan cari nanti di jantungnya itu dia ada terkunci di mana. Dan terkunci di mana jantungnya itu kita bisa tahu traumanya itu terjadi karena kapan kejadiannya, karena siapa, atau karena apa, by whom or by what gitu, and the exact date gitu, kapan, bulan apa, tahun berapa gitu ya, pelakunya siapa atau kejadiannya apa. Kemudian kita seimbangkan alur energi qi di jantungnya itu, begitu dia bisa flow, maka dia kembali menjadi individu aslinya, balance. Kira-kira gitu, Pak Andri. Oke, terima kasih Bu Ayan. Ya, Ini kayaknya dan mesti ada kelas sendiri nih. makanya tadi dibagi 4 saya bilang gitu ya. Pertama kita kan belajar dulu karakter orang gitu ya. Tapi oke, lepas dari semua teori healing gitu yang ada ya. The best healing is love. The best healing, Betul. love. Jadi lepas dengan semua metode, saya belajar pengobatan mungkin dari tahun 95 sampai sekarang ya. Hampir almost 30 years. Ya, ya. Yang paling apapun metode yang dipakai, the best dasarnya itu basicnya harus love. Kalau di kelas, saya biasa suka, mungkin ada beberapa teman yang sudah ikut kelas saya gitu ya. Saya pernah sharingkan bagaimana the power of love itu bisa proven. Bisa proven bahwa energi kalian tuh benar-benar bisa melewati itu. Sesuatu yang tadinya tidak bisa jadi bisa gitu. Because of love. So love is the greatest energy. Terima kasih Bu Ayan. Sama-sama Pak Andrew. Jadi kira-kira gitu ya. Ya kalau ada kesempatan kita bikin kelasnya ya. Nah ini biar Oke, ini MBS yang inilah nanti yang handle ya. oke, oke. Terima kasih Bu Ayan. Thank you, thank you. Oke, Oke. Selanjutnya di chat masih ada tuh Bu Ayan. siapa lagi nih? Dari Yumi, Ibu Yumi. Bu Yumi ya. Apakah kemungkinan seseorang dapat memiliki lebih dari satu human constitution? Tadi udah dijelaskan, mungkin bisa Yes. dijelaskan singkat. Yes. Seseorang akan punya satu predominan, satu yang dominan, dan dia pasti akan ada tambahan-tambahan lainnya. Contoh seperti sekarang, saya ini gabungan dari youth and mother. Saya punya constitution. Tapi waktu saya mengajar, my constitution become father. Ya. Tapi pada saat saya ikut kelas guru saya, I become baby. Kan gitu ya. So, but dominannya apa? Kalau dari tampilan dominan, orang lihat penampilan saya, oh tahu ini kebaca nih si Bu Ayan ini orangnya pulmonal, ada mother-nya juga gitu kan. Waktu saya nagging, that's my mother, saya keluar. Tapi waktu saya mungkin ngomong kadang ketus sedikit gitu ya. Nah, itu pulmonal saya lagi jadi. But my dominant itu adalah pulmonal. Predominan saya adalah pulmonal. Gitu. Tetapi saya akan menjadi, kita akan pasti punya, kita semua punya fungsi itu gitu loh. Kita semua punya 4 ini. Tapi yang mana yang dominan? Dan dominan inilah nanti yang menjadi acuan kita, biasanya seperti itu. Untuk deal dengan kesehatannya, untuk deal dengan cara komunikasinya seperti apa, kira-kira gitu. Dan satu lagi ya, ini kalau ketemu dengan orang youth, itu kalau udah dekat ya, lagi dekat ngobrol gitu, jangan physical touch kalau Anda belum terlalu dekat. Beda dengan baby. When you communicate with baby, you have to touch. Halo, jadi bahasa cintanya tuh touch kalau baby itu. Ya. Jadi ini yang membedakan ya. Sometimes kita dengan lihat konstitusinya kita bisa tebak bahasa cintanya seperti apa. Oke. Nah, ada lagi Bu Chani? Satu lagi dari Ibu atau Bapak Anza nih. Hmm. Bentuk tubuh cenderung menurun dalam keluarga. Jadi apa yang membedakan sifat-sifatnya? Ya, predominannya itu berarti sama. Karena ingat, constitution itu didapat dari pola asuh keluarga, dari leluhurnya siapa, ya, bagaimana cara kita dibesarkan. So, kalau tidak ada perubahan antara cara orang tua kita dibesarkan dan cara kita dibesarkan, ya kurang lebih pasti hasilnya sama. Gitu ya. Nah, tetapi pastinya tidak ada yang persis sama gitu.
Yang membedakan itu tentu adalah siapa teman-temannya, gitu nanti ya. Bagaimana edukasinya? Tentu edukasi berbeda zaman akan berbeda pula gitu ya. Terus apa yang membedakan? Biasanya nanti kita akan lihat mungkin waktu memilih punya rumah yang berbeda gitu ya. Perabotnya juga mungkin nggak persis sama kan. Kita lihat perabotnya berbeda. Dari situ kita bisa lihat atau cara berpakaian yang berbeda. Kita bisa melihat ada sedikit perbedaan. Ya, just like misalnya saya dan ibu saya, kita sama-sama pulmonal gitu ya. Tetapi eh, beliau adalah pulmonal yang ada baby-nya gitu. Sementara saya adalah pulmonal yang ada mother-nya. Jadi tetapi tetap predominannya adalah pulmonalnya. So mungkin yang membedakan itu adalah si bukan yang dominan ini gitu loh, yang tambahannya. Yang kita semua tetap punya, tapi mana yang lebih keluar sesuai dengan perjalanan hidupnya dan kebutuhannya tentu saja gitu. Menjawab Bapak Ibu Anza? Bapak atau Ibu Anza, apakah terjawab pertanyaannya? Atau saya salah ngerti nih? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, thank you. Ya, Pak Adika angkat tangan lagi nih, raise hand lagi kayaknya nih. Iya, satu lagi ya. Ya. Biasa tuh seiring dengan perjalanan usia, gitu, sifat predominan seseorang tuh bisa berubah nggak? Biasanya tubuh enggak, but the face berubah jadi tricuspid. Wajahnya jadi wajah tricuspid. Wajahnya aja yang berubah. Wajahnya berubah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, biasanya sebenarnya dari kecil kita memang kadang-kadang kita bisa ngelihat loh, ini anak kecil ini udah baby, ini anak kecil ini sudah mitral ya, atau dia tipe mitral gitu. Kayak anak saya lihatnya dari kecil dia memang tipe mitral, dia caring, loving, giving gitu ya, dia mau care gitu sama orang gitu ya. Jadi ada juga yang baby dari kecil dia very baby, selfish, nggak mau tahu, pokoknya demand terus demanding gitu ya. But baby still a baby, walaupun dengan demandingnya, tapi dia kalau dia punya mitral, dia basicnya mitral, maka dia lebih ke dia mau become a mother ya, even become the mother for the mother. That's mitral baby gitu ya. Lihat anak-anak yang seperti menjadi mengayomi ibunya atau bapaknya, itu mitral. Itu anak-anak mitral, anak-anak mother dengan predominant constitution mother. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang masih mau bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini soalnya banyak yang masuknya udah belakangan Bu Chani. Kita on time banget 45 Iya. menit. Jadi tinggal belakang-belakangnya aja ya. Terus bingung mau nanya apa. Nggak Oke, apa-apa. Yang nggak belum apa-apa. nanti ikutan yang lengkap aja ya. Iya, oke. Ya memang ini menarik sekali. Kayaknya nggak apa namanya, nggak memungkinkan ya, nggak apa istilah nggak memungkinkan atau nggak maksimal ya Bu Ayen ya kalau diadakannya melewati online atau Zoom gini kan ya lebih enak kalau offline. Nah untuk Ya. itu kita memang sudah mempersiapkan kelasnya, tapi saya mohon di sini Bu Heni bisa menjelaskan mungkin acaranya yang supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi apa namanya tentang Human Constitution ini. Silakan Bu Heni. Selamat malam semua. Makasih Bu Chani. Ya. Makasih Ibu Ayen. Jadi benar, saya tadi mengamati betapa luar biasanya ya apa yang kita pelajari hari ini dan saat ini. Dan saya langsung bisa menjawab apa yang Pak Adika dan yang lain ini harus ada kelas lanjutannya. Dan MBS Transformare langsung memiliki apa menangkap situasi ini dan sinyal ini ya bahwa kita memang akan membuat kelas 2 hari berturut-turut tapi secara offline jadi ketemu di di Mitra Hadiprana gedungnya Jalan Bangka Jalan Kemang Raya Kemang. Saya ya. izin share ini ya Bu ya, flyernya ya. Ya,
ya. Jadi silahkan yang tertarik untuk hadir, untuk langsung belajar dan mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh Ibu Ayan tadi ya, yang sangat menarik tadi, silakan hadir dan daftar ya. Dan satu lagi, jadi ada bonusnya nih ternyata. Bonusnya adalah tentang kita kan punya code sebetulnya masing-masing orang. Nah ini kita akan bisa unlock di sana. Jadi ini bonus daripada kita kenal human konstitusi masing-masing dan kita akan tahu potensi kita yang kita bawa dari ancient kita, dari power of you gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya sebetulnya, tapi kita kadang-kadang nggak tahu. Seperti tadi ya, apakah saya tadi tipenya tipe father atau mother dan tapi kita punya bakat yang terselubung yang sebetulnya kita tahu tapi nggak ngerti. Jadi seperti saya mungkin bisa menjelaskan sesuatu, tapi saya kurang bisa closing untuk berjualan gitu. Tapi kita membutuhkan teamwork dan bagaimana caranya supaya kita masing-masing langsung tahu the code-nya tadi. Jadi the kode dari setiap jiwa tadi. Nah, di sini di dalam kelas kita yang 2 hari tadi, jadi Ibu Wayan memberikan bonus tambahan. Jadi luar biasa karena memang di MBS Transformary ini tempat bagi kita untuk bisa bertumbuh dan mengenali diri. Jadi silahkan bagi Anda yang tertarik ingin mengikuti kelas ini ya bisa menghubungi MBS Transformary di nomor telepon 0818 088 77755. Bisa menghubungi lewat admin Tia atau Ibu Chani gitu di sana. Lewat saya juga boleh kalau beberapa teman udah kenal saya gitu kan ya di MBS Transformary. Gitu ya. Jadi jangan sia-siakan tadi karena kapan ya kelasnya? Dan saya kasih tahu ya bahwa kelas ini secara offline Ibu Ayan baru mengadakan di Jakarta ya, baru mengadakan saat Ya. ini. Di Jadi Indonesia, kalau di Indonesia, berapa oke di kali. Indonesia, saya ulangi di Indonesia kelas ini baru diadakan secara offline itu di MBS Transformary. Jadi jangan lupa daftar segera minggu depan. Jadi kelasnya tanggal 26 dan 27 April bertempat di Mitra Hadiprana Butik Mall ya lantai 3. Tapi nanti kita akan ada ada sesinya di lantai 4 di kita punya auditorium lah, ruang bersama gitu ya. Saya tunggu kira-kira dan jangan lupa karena ini sangat menarik. Jadi apalagi kita punya unlocking, kita punya code tadi yang langsung terbuka. Bakat kita di mana itu akan terbuka. Itu kira-kira. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Oh ya, kalau yang tadi agak terlambat masuknya misalnya, kita nanti akan berikan atau share YouTube-nya. Jadi silakan akses YouTube-nya karena mungkin teman-teman ada yang terlambat tadi masuk ya, silakan dengarkan YouTube-nya. Akan ada di YouTube itu nanti akan kita share. Siapa tahu langsung ngajak temannya atau ya tertarik langsung untuk ikut dan daftar saja kelasnya masih ada tempat. Ya. Gitu kira-kira ditunggu loh ya. Kapan lagi? Jadi kira-kira yang tadi Andika punya keinginan ya Pak Andika ternyata langsung bisa diterima di oleh MBS Transformary langsung bisa ditangkap gitu keinginannya ya. Terima kasih loh. Terima kasih. Oke. Mungkin kita foto dulu Bu Chani Oke, sebelum masih lanjut. ada waktu nih ya, apa Ya, namanya? dan masih pertanyaan masih ada yang Kita lain kayaknya, buka Nurani. kamera, teman-teman buka kamera. Jadi kita di sini saling berkenalan. Ya, sebagian besar memang sudah banyak yang kita kenal ya. Jadi berterima kasih banget karena memang teman-teman di sini benar-benar konsisten ingin mengenal diri sebetulnya ya. Jadi di sini banyak yang saya udah kenal. Ya, terima kasih. Kita bisa ketemu lagi gitu ya. Silahkan Oke, kita buka kasih foto kita dulu ya. foto ya. Ini ada 4 halaman, jadi apa namanya akan dilakukan perhalaman-perhalaman ya. Yang mau Halaman. buka kamera, silakan. Oh, ini ada satu lagi raise hand, Ibu Susi Abdurrahman, masih bisa nggak nih Bu Ayan? Bisa, tapi Foto nanti kita dulu. foto dulu. Foto terus nanti Oke. kan ada pertanyaan-pertanyaan, kita lanjut ya. Oke, Foto oke, dulu. oke. Bu Susi ditunda dulu ya, kita foto dulu ya. Kita jawab semua, insya Allah. Oke. Biar terpuaskan malam ini ya. Iya. Oke.
Oke, siapkan tampilan yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya ya. Siap, 1, 2, 3. Selanjutnya, halaman 3. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Ibu Susi, boleh dibuka speakernya kalau ingin bertanya. Ibu Susi Abdurrahman, Oke, mungkin sambil tunggu Bu Susi, saya mau sharing sedikit yang cukup penting nanti di kelas ya. silakan Bu. Gini, setiap konstitusi itu punya yang namanya organ pembersih utama. Ini terkait dengan kesehatan ya. Jadi kalau kita sudah tahu konstitusi dominannya apa dan kita tahu organ pembersih utamanya apa, kita harus pastikan apapun penyakitnya, organ pembersih utamanya itu sehat. Contoh, saya kasih contoh satu ya. Tipe Yod. Tipe Yod itu organ pembersih utamanya paru. So, kalau dia sakit, apapun sakitnya, cancer, apa namanya, misalnya cancer rahim, misalnya gitu ya, atau tumor, atau whatever yang parah-parah gitu. Selama parunya oke dan dia menjalankan protokol pengobatannya dengan baik, maka harapan sembuhnya besar. Tapi kalau organ pembersih utamanya sudah drop dan tidak disupport, maka tinggal tunggu waktu. Jadi sangat penting sekali kita harus tahu apa organ pembersih utama tubuh kita. Jaga itu baik-baik dan enhance gitu ya. Saya pernah ketemu satu kasus di mana ini tipe mother. Mother itu organ utamanya itu ginjal. Waktu ketemu saya melihat dia sudah, saya cek energinya, ginjalnya sudah yang satu udah kurang bagus energinya ya, secara energetik ya. Walaupun dokter tidak mengatakan dia gagal ginjal. Kemudian karena alasan keluarganya itu memberikan ramuan-ramuan yang sebenarnya secara energi dicek itu tidak mensupport untuk ginjalnya, tapi dia tetap makan karena ya itu ya nggak enakan. Ingat mother tadi apa? Dia suka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan what happened? Saya ketemu dia lagi berapa bulan kemudian, kedua organ ginjalnya drop. Begitu drop, menghitung hari. And it happened. Gitu. Jadi sangat penting untuk kita tahu apa organ pembersih tubuh kita yang utama. Very important. Dan itu akan kita sharing di kelas ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan lagi, Bu Cani. Di chat kayaknya ada lagi di Bu Ayan. Dari Ibu Meilin Yang ya. Kalau anak-anak yang predominan youth dan father gimana, Bu? Oh ya, dia anaknya merasa bertanggung jawab. Saya kerjakan gitu kan. Dan dia, tapi itu kalau positifnya ya, dia happy, dia suka nyanyi gitu ya. Tapi kalau dia negatifnya, dia akan menarik diri. Ya, menarik diri, kemudian dia bisa kejam. Ya, itu kalau father and youth ya. Gimana ya? Bu? Di chat mesti naik ke atas lagi ya. Oh ini. Oke, sudah terjawab ya Bu Meilin Yang ya. Iya. Oke, terus Pastikan ada. aja dia cukup kasih sayang supaya light-nya yang keluar gitu ya. Oke. Oke, satu lagi dari siapa nih Bu Eni? Bu Eni B. Ini menanyakan Yang pasangan. raise hand Bu Jani. Oh, Tadi sudah. kan ada. Oke, silakan Bu Susi. Bu Susi sudah siap untuk bertanya? Iya, mana ya? Atau tadi kepencet nggak mungkin raise hand? Iya, oke deh kita tungguin aja. Satu dari Ibu Eni B, kalau untuk pasangan bagaimana? Misalnya youth bagusnya sama apa, mother bagusnya sama apa, gimana tuh Bu Ayen?
Sebenarnya kalau Anda dalam posisi light, baik-baik aja sih. Yang jadi masalah kalau shadow ketemu shadow. Yang jadi masalah kalau shadow ketemu shadow. Contohnya, kalau yang shadow-nya pulmonal sama baby. Baby itu kan orangnya kan suka memposisikan diri sebagai victim gitu ya. Sementara si pulmonal itu ngomongnya itu nyelkit gitu. So what happened? Ini orang dua kalau masak di dapur, bisa cuman gara-gara mana bawang putih dulu, mana bawang merah dulu yang ditumis itu bisa berantem. Gitu. Padahal kan nothing gitu ya. Mau bawang putih dulu, mau bawang merah dulu gitu ya. Tapi kan mungkin kalau menurut yang satu harus bawang merah dulu supaya nanti kalau masuk bawang putih gosok tingkat kematangannya sama gitu. Sementara itu kalau si ini ya, sementara kalau si baby enggak, putih dulu baru merah, dia nggak lihat fungsional gitu ya, bisa aja. Tapi gara-gara yang seperti itu bisa berantem. Itu kalau shadow ketemu shadow. Tapi kalau light ketemu light ya sebenarnya mereka bisa kerja sama, mana aja boleh. Ini apa lagi nih? The best ya, tapi sebenarnya kalau yang the best ya ya father dan mother ya. Karena memang itu kan keluarga itu father and mother. But don't worry, setiap orang punya sisi itu. Dan yang sehat tuh begini loh, yang sehat ya. Tidak peduli predominan konstitusinya apa, mereka tetap bisa berinteraksi dengan baik. Tapi contohnya seorang pria, seorang tricuspid man gitu ya. Waktu dia dengan anaknya, dia dengan seisi keluarganya, dia akan menjadi provider, pelindung. But waktu dia hubungan dengan istrinya, dia akan dengan gairah gitu loh. Gairah seorang pria. Itu yang sehat kan? Dia bukan dengan yang overprotect ke istrinya, tapi dengan passion. That's a man, tricuspid man. Gitu. Jadi apapun predominan constitution-nya, dia kalau sehat dia akan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya. Oke, nextnya lagi masih dari chat dari Aila. Maksud organ pembersih bagaimana? Organ pembersih baby itu apa? Maksudnya kalau organ pembersih ini yang paling dijaga sekali begitu ya? Kalau yang Ya, jadi organ setiap lainnya gimana? organ lain tetap dijaga, tetapi artinya gini, organ pembersih utama itu adalah syarat dia bisa sembuh kembali gitu. Itu yang mungkin tidak pernah dibahas gitu di tempat-tempat healing yang lain, tapi saya pikir itu penting ya untuk kita pelajari bersama gitu. Karena kalau kita misalnya fokus dengan penyakitnya, pertama tentu gini, waktu kita belajar healing, kita harus tahu apa akarnya, kan gitu. That's the most important. Kemudian yang kedua, kita harus tahu juga secara fisik, ini dia titik tumpunya di mana nih? Dia punya power dari mana? Sama dengan sebuah mobil bermasalah. Kita beresin nih akarnya. Oh, ternyata akarnya itu ada di apa namanya? Oh, di karburatornya gitu kan. Nah, kemudian pada waktu mau jalan, kita kan harus isi dong itu apa namanya? Kita harus pastikan bahwa bensinnya ada dong. Kalau kita kalau kita kasih oli kan nggak jalan, kita harus kasih bensin. Nah, bensinnya tiap human constitution itu berbeda gitu loh, dominannya di mana. Nah, kalau dia nggak ada itu dia nggak jalan gitu. Kalau itunya nggak oke dia nggak jalan gitu kira-kira. Nah, itu adalah namanya organ pembersih utama. Saya baru kepikiran itu sebenarnya tingkat advance, but I think maybe kita perlu share itu di basic. Nah, tolong ingatkan saya Bu Chani. Apa tuh Bu Ayan? Kita perlu share itu di basic, kita kasih tambahan supaya jadi banyak banget ya bonusnya karena saya pikir banyak yang perlu diketahui gitu ya kalau Aduh, asik Banyak banget. banget. Asik banget ini. ya. Because I think it's very important dan kita masih bisa share itu lah gitu. Selama itu offline ya, offline itu kita bisa share. Oke. Oke, satu lagi ya Bu Ayan, ada satu lagi pertanyaan.
Monggo. dari Ibu Siska Permatasari, human constitution itu beda sama watak dasar yang koleris, sanguin, melankolis, dan plekmatis kah, Bu? Ada irisannya. Kalau saya lihat sih sebenarnya ada irisannya, tetapi tidak persis sama juga. Karena kalau ini kan diambil dari sifat keluarga. Kalau di yang kita kolerik, pragmatik, sanguin itu kan kita tidak mempelajari bagaimana apa warnanya, terus bagaimana dia terkait dengan kesehatannya gitu kan. Ya. Dan konstitusi ini sebenarnya semua itu ada konstitusinya. Termasuk patogen aja itu ada konstitusinya. Ya. Antara virus, bakteri, parasit, mereka punya konstitusi yang berbeda. Kalau kita sudah tahu konstitusinya, we can deal with them dengan lebih mudah. Nah, jadi bukan hanya negara yang punya konstitusi, tapi even patogen aja itu ada konstitusinya. Mereka ini masuk kemana gitu loh. Ya, kayak bakteri itu adalah dia konstitusinya baby. Kira-kira itu bocorannya gitu ya. Ada Yang orang. bisa di-share. Sip, Tentu sip. kalau bicara tentang kesehatan itu nanti yang pernah belajar hard power ya. Hard power itu sama human constitution. Itu kan tahu kalau kita jatuhnya dropnya bisa level spiritual. Maka kalau orangnya constitutionnya apa nih? Constitutionnya father, dia dropnya di level mana? Maka dia ini kemungkinan besar itu sudah ada list sakitnya. Udah ada itu. Nah, kita itu dengan belajar gini tujuannya supaya mencegah. Dan kalaupun kita sudah terlanjur, di antara kita mungkin saudara kita ada yang sudah terlanjur sakit, kita tahu how to deal with that. Saya dulu mungkin saya cerita sedikit ya. Saya dulu punya satu kenalan yang saya kenal sejak saya kecil, kenalan dalam keluarga. Orangnya itu baik banget gitu ya. Tapi ampun deh, nagging banget, nagging dan suka kontrol. Ada satu masa sampai saya dewasa sampai saya nggak suka dengan orang itu. Jadi kalau dia datang namu tuh saya nggak mau terima, nggak kabur gitu ya. Kalau dia namu ke rumah saya kabur gitu. Ternyata setelah saya belajar ini saya baru tahu, ternyata dia memang constitutionnya mother. Nah, jadi saya tahu bahwa memang sisi positif orang ini adalah caring, loving, giving. Bahwa dia nagging adalah itu atau dia mau kontrol itu adalah pada saat shadow-nya sedang keluar. So, apa yang bisa mengembalikan dia menjadi fitrahnya kembali? Yang paling gampang ya love. Unconditional love. Itu. Oke, kira-kira gitu ya. Ada lagi Bu Chani? Sudah habis kayaknya. Udah nggak ada ya? Sudah habis. Oh, ini ada salah satu peserta yang tinggalnya di luar Jakarta, jadi nggak memungkinkan untuk Waduh, mendaki gunung, lewati lembah, nyebrang. Terbang aja kali Bu. terbang aja pakai pesawat ke sini. Karena memang bagusnya offline ya Bu Ayen ya, kan kita jadi Ya. tahu bisa lihat Oh, visi kita sendiri betul. dibandingkan Atau dengan opsi online. kedua, ini tinggalnya daerah mana? Ya kumpulin teman-teman kita bikin di situ. Ya, Itu dia. ngobrol sama Bu Herni, sama Bu Chani gitu kan, Yes, tinggalnya yes. di mana. Kemudian nanti dikoordinasikan aja di Ya, situ kumpulin. Kita yang terbang ke sana sambil ya, jalan-jalan. betul. Ya, Kami yang kami yang datang ke sana. Jadi Ya, katanya yang ya lewat lembah, kalau betul, saya nggak, saya mau yang gampang pakai pesawat aja. iya. betul, betul, betul. Oke, oke. Oke, Ya, saya rasa cukup ya Bu Ayen untuk malam ya, ini. karena ini beneran masih untuk dasar ya Bu Ayen ya. Tapi Ya, emang bener-bener kita akan terus lanjut sampai ke hard power sebetulnya kan. Karena semuanya nih untuk bagaimana kita bisa mengerti diri kita, kemudian bagaimana kita bisa mengobatinya gitu loh, membereskan kesehatan kita gitu kan sebenarnya. Makanya nanti akan ada lanjutan di bulan Juni ya, Juni. Jadi jangan jadi yang tertarik dengan kesehatan yang berikutnya adalah di bulan Juni kita akan adakan hard power retreat ada di Bali. Jadi catat dulu aja tanggalnya. Jadi di Bali dengan MBS Transformare juga Bu Ayen akan mengadakan workshop di Bali. Nanti akan ada
pakai energi bunga dan lain-lain ya untuk kita menyembuhkannya gitu. Jadi kira-kira bisa nanti mulai menghubungi MBS Transformare untuk bertanya kira-kira bagaimana gitu ya. Masih ada waktu nih 2 bulan. Jadi bulan Juni tempatnya di Ubud di Swarga Loka. Bali. Silahkan ya, karena tempat Swarga Loka juga tempat yang nyaman untuk kita bisa healing sebetulnya di sana ya. Tempatnya bagus gitu ya, dia ada di sekitar Ubud gitu kan, dan energinya cukup baik. Jadi silakan yang tertarik untuk belajar hard power. Nanti setelah belajar Human Constitution kan kita akan terus meningkat ya belajar hard power. Yaitu nanti di Ya. sana kita akan ada workshopnya di bulan Juni. Terima kasih. Ya, jadi ada 2 acara di minggu depan ini 26 dan 27 April itu adalah workshop tentang Human Constitution. Kemudian kita akan lanjut retreat bertempat di Swarga Loka Bali, Ubud, itu di tanggal 7 sampai 9 Juni. Jadi silahkan teman-teman mungkin bisa follow akun IG kita karena informasinya semua dimuat di situ, atau bisa menghubungi telepon WA ke MBS Transformare di 0818 088 7-nya 3 kali dan 777 dan 55. Jadi ulang lagi 0818 088 777 55. Oke, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Maaf, Bu Eh, Tani, maaf ya, sebentar. Ini ada yang tanya nih. oh silakan. Nanti minta link YouTube-nya di mana? Oh, Bu Novit dapat link ini dari mana? Itu pertanyaannya. Bu Novit dapat link ini dari mana? Nanti kita akan muat di di IG sih, Bu Ayan. Oh, di IG ya. Ya, Siap. akan kita posting di ini di IG. Semua informasinya ada di situ. Jadi follow aja siapa nih, Bu Bu Novi. Bu Bu Novi Novi. dan Pak Prawira mungkin ya Iya, ini. silakan di follow IG-nya MBS Transformare ya, @MBS Transformare. Ada yang dari WA. Oh, ini Iya. ada yang minta disalin Bu WA-nya nih 08 berapa nih minta tolong Oh, dicek. oke. Mungkin nanti mau di japri kali Bu. Cepetan ya. 0818 0815. 088. Hah? Bukan Bu. Ini beliau memberikan nomor teleponnya. Oh, gitu. Oke. Gitu ya. Oke, udah Ibu dicatat tadi. Mailin Yang Admin sudah dicatat ya. 0815 Sudah saya catat semua. Oh, oke. Sip, sudah dicatat sama Tia, Bu Catat Ayan. ya, tolong ya. Ya. Terima Ada kasih. lagi? Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Ayan? Atau kita Kayaknya sudah cukupkan? sementara itu dulu. Dari saya pribadi, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh MBS Transformare gitu ya. Bu Heni, Bu Cani, Bu Maya, thank you banget. Kita bisa sharing hal yang bermanfaat dan insya Allah walaupun ini hanya sedikit sekelumit saja, tapi walaupun sedikit bisa mulai diaplikasikan teman-teman. Mungkin kalau mulai lihat keluarga kiri kanan gitu ya, ada yang suka ngomel-ngomel, maklumin aja. Ingat bahwa dia punya sisi positifnya gitu ya. Nah, terus kalau dia menarik diri dari lingkungan, ingat bahwa dia juga punya sisi positifnya sebenarnya. Dia suka bernyanyi, ya suka outbound. So love them, unconditional love, give love to them, dan harapannya semua bisa menjadi versi terbaiknya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nggak sabar nih, kalau bisa sih pengen ketemu ya secara offline dengan teman-teman semua dan kita bisa sharing lebih banyak tentunya. Thank you, selamat malam semuanya. Bye, selamat Oke, malam. malam. Terima Selamat kasih. malam. Selamat Terima malam. kasih, Bu Terima kasih Ayan. semua. Thank you Terima kasih semuanya. semua. Oke. Saya izin live ya. Thank Ya, you. oke. Selamat malam. Sampai ketemu Malam. lagi.